Alkitab Sabda ya, bentar. Mm-mm. Sebentar tampilan. Berapa lagi tadi? Coba Matius berapa tadi, Haji? Matius 11 ayat 25. Oke, nah ini ya, kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain. Loh, ini kurios, Lukas Pak. 10 ayat 21. Oh, Lukas 10 ayat 21, oke. Lukas 10 ayat 21, oh shit. Kalau nggak salah itu sama dengan Matius tadi, Matius 11 ayat 25. Bentar, Lukas 10 ayat 21, kita buka guys. 21. Apakah benar, saudara-saudara? Oh, itu sama penggunaannya Lord, itu kayak Rabbul Alamin, Bang. Oke. Nih, Pada waktu juga sebentar bergembira ya, Yesus dalam Roh Kudus yang berkata, aku bersyukur nih, kepadamu Bapa. ini aku Oke, besarin Bapa di nih. sini apa? Bapa di sini statusnya adalah Pater. Sebentar. Ini nggak ada Matius Lord, bro. 11 nih. Bentar, Lordnya mana nih? Nih, sebentar. Nih aku besarin nih. Dalam bahasa Inggrisnya father di sini. Gak tahu nih ya. Nih. Nggak ada, bro. Nggak ada, bro. Nih kan Jangan. ada, ya nih sebentar nih. Enekenos to kairos. Nih, ini penyematannya bisa. Coba strong numbernya diklik, bro. Nih sebentar. Bukan karios, ada kurienya sebentar. Nah, Oh, coba. pater kurios. Nah, nih. Mana? Bentar. Strong number. Oke, sebentar, Lord ya. From Oke, sebentar. kuros Pada bagian mana tuh? 2962. Yang ayat yang mana tuh? Bentar lu. 2962. Sama. Lukas Bentar. 10 ayat 21. Lukas 10 ayat 21, bentar. Tetapi sebentar ya. Atau bisa di ya ini Lukas. Ini ada Matius juga nih. Enggak, kalau strong nggak salah. numbernya Matius nomor 11 berapa, ayat bro? 25. Strong numbernya nomor berapa? Ini, Coba nih, cek, bro. bro. Nomor berapa tuh? Nih. Nomor 2962, bentar. 2962. Sama di sebentar Matius. Sabar. Wah, ini bohong ini. Wah, jahat banget ente, bro. Jahat banget ente, bro. Jangan gitu, bro. Bahaya banget Matius ente. 11 ayat 25. Bro, ini gawat ini gladiator nih, bro. Ente harus belajar sih sama aneh sih, bro. Serius, bro. Jadi, bro, jadi gini, ini jelas banget ya bunyinya ya. Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dan Roh Kudus dan berkata, aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan. Nah, ini ada dua strong Nah, number nih. Tuhan langit dan bumi, Tuhannya itu apa? Betul, Itu bro. yang Matius deh. Sorry. Matius berapa? Nih, sebentar. Kalau Matius 11 ayat 25. Wah, ini menarik Bapak tuh ini. disebut kurios. Wah, ini dahsyat nih. Ini kalau bener, bro. Nih. Ini bahaya nih peluru. Pada waktu Yesus berkata, Karena aku pernah baca jurnal ilmiahnya tentang penggunaan kata kurios nih. Tuhan di sini kan, aku bersyukur kepadamu Bapa, disematkan Tuhan langit. Nah, Tuhan di sini itu tuh nih Tuhan nih strong numbernya nih kurios. Tapi nih dalam teks Yunaninya nih, enekeneto kairo apokriteis o iseus eten nih ho pater kurie nih. Sebentar. Ini Kurie itu menarik ya. orano kaites ton osi ekatau. Sebentar ya, guys. Dikit lagi ya, guys. Kan Sebentar. tadi mau nanya kan, Bapak gelar Lord pada Bapak tuh ada ya? 2746. Matius 27. Ini baca aja Bang teks originalnya Bang. Lu aku selalu baca original, bentar. Oh, nah ini menarik nih, sabar. Nah, Eloi, nih dengar nih. Kalau mau yang lebih jelas, di dalam Matius 27 ayat 46, itu Yesus sendiri ya, Tuhan Yesus sendiri yang ngomong, Eli Eli lama sabachthani. Kita Itu cek pun nih. dikutip Mazmur. Iya, ini baru kita cek sebenarnya. Enggak, sebentar yang ini dulu kan, Abang mau tahu di Matius 11. Ini gimana datanya biar kita nggak lompat-lompat ke Mazmur Dia dulu. berkata Yesus, aku Selesaikan bersyukur. Selesaikan dulu Bang Iya. Sabar, kurios itu. Bersyukur. Ya, oke. Nanti kalau mau Eli, nanti kita lari ke Septuaginnya aja kalau mau tetap Yunani. Tapi sebentar. Ini berarti Bapak ini disebut kurios Aku ya. bersyukur kepadamu Bapa. Nah, sekarang coba klik strong number Bapak. Tadi kan aku bilang disematkan, bukan bapaknya. Gimana sih? Bapak ini disematkan sebagai Bukan. Tuhan.
kepada Bapak, Ah, dengar dulu. ini baca bang, nih, Ya, nih, tentang Kurio nih. Oi pater Curieto Orano. Ya. Nih, Ya, PATERKURIETOUOURANOU. ya, kurie itu. Kurie itu artinya apa? Kurie ini kata dasarnya apa? Kurios, ya. Nah, kurios. Sebentar. Berarti bisa nggak Bapak disematkan kurios? Apa jangan-jangan Tuhan kurios ini beda sama Kepadamu. Bapak? Jadi Marsion kita. Coba sebentar ya. Mau yang mana nih? Iya, coba. Matius 7, sorry bentar ya. Matius 11, bukan Matius 7, kejauhan Matius 7. 11:25 ya. Mm-mm. Oke, kepadamu Bapa di sini Pater, Tuhan. Tuhan langit Soy dan bumi. pater Curie. Curie ini kata dasarnya kurios. Tapi karena merujuk makanya Curie. Belakangnya pater. Kan abang Ternyata sering pater baca, bisa disebut masa nggak kurios pernah? tuh. Oke, Lord sih. Mm-mm. Ini Lord sih, ini Lord. Iya Lord. Memang gimana sih? Di Lukas 10 juga digambarkan, makanya aku bilang Tapi tentang ini ada satu hakikat. pengecualian sih Bentar ya. Bung sama gladiator. Apa Kenapa? itu? Karena sebelum kata Tuhan yang dalam hal ini Lord, di bahasa Inggrisnya Lord, itu udah ada sematan Bapa dulu di belakang. Ya udah, berarti kan Bapak bisa disematkan Iya. sebagai kurio, itu nggak mengubah Ya, berarti- kalimat, nggak Jadi mengubah ibaratnya gini argumentasinya. gladiator. Ini kayak ibaratnya kayak Allah Tuhan. Nah, gitulah kira-kira. Enggak, sebenarnya masalahnya itu setelah ada Kurio itu kan ada Urano gitu. Jadi kayak nyebut antara Rob aja dengan Robul Alamin gitu. Jadi Ya, Robnya, iya, ini kan Kurionya penguasa nih, Urano penguasa gitu. nih. Ya. Iya, Kurio Kurionya Urano. Iya. Tapi kan jadi ditanya, tuannya apa- langit gitu. Nah, Pula. kan pertanyaan kalian apa? Di mana Bapak disematkan kata Kyrios atau penguasa Tuhan? Ini ada. Kalau Jadi bukan- ditanya, ini aku masih ngerti lah. Jadi bukan Oke, masalahnya, Fen. Masalahnya bukan di patirnya, tapi sesudah Kurio itu Urano gitu. Ternyata boleh menyebutkan. Jadi menyebutkan Sah. Allah sebagai Robul Alamin itu sah. Nah, Oke. nabinya juga Rob Nah. juga tuh. Nah, menyebutkan Nah. ya oke. Sah ya, kita sepakat ya. Oke, sah bahwa Bapak boleh disebut sebagai kurio. Pertanyaannya, bahwa anak itu boleh nggak disebut dengan Yahweh? Balik lagi ke pertanyaan kita tadi. Yod-Heh-Vav-He itu katanya kan hanya tadi kan klaim kita begini. Yod-Heh-Vav-He hanya boleh kepada Bapak. Keluaran 3. Lalu Bro bilang bahwa anak itu juga boleh disematkan Yod-Heh-Vav-He. Mana dia, Bro? Nih, Nggak pernah ada ini tuh kayaknya. Matius 28. Aku lupa ya ini tafsiran siapa ya, tapi nih as far as I'm Yang concerned ya merinding ini ya nih. Bung Haka. Nih, Apa? misalnya nih kayak gini nih. Hati yang merinding ini. Nih, Enggak, ini jurus kungfu Bang Cyber ini. kalau Kungfu banget belajar ini. link back-nya tentang ini nih, mereka dalam nama Bapa, nama ini onomati. Onomati itu kesetaraan. Ya. Nah, ini referensinya apa? Referensinya itu Keluaran 3 ayat 14 tentang pengutusan. Matius 28 itu berbicara pengutusan nih, ya kan? Setuju nggak? Matius 28 itu pengutusan. Iya, betul. Keluaran 3 ayat 14 tentang Eye Asher Eye. Ini tuh pengutusan juga bukan? Aku lupa nih. Ini Firman Allah kepada penafsiran Musa, Bapak Gereja iya, siapa? pengutusan. Iya, iya kan ini kata kunci pengutusan. Nah, aku Ya. adalah aku di sini tuh penafsirannya itu sebagai kan ini belum ada penyataan Tritunggal ya di dalam Belum. perjanjian lama ya. Belum. Oke. Tapi di dalam Matius 28 ketika sudah kebangkitan dinyatakanlah misteri Yod-Heh-Vav-He itu disebut nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Apa yang menarik di sini kan onomati ini bener nggak? Biar gua nggak takiah. Nih dengan nama. Oh, onoma, justru onoma. Onoma bukan onomati. Onomati itu dengan nama. Onoma itu Oke. onoma itu dengan nama, onomati itu di dalam nama. Nah, Oke. nih Keluaran 3 ayat 14 itu kan Musa ini kan kontekstualnya dia nanya kan, siapa namamu Tuhan? Kalau Ya. mereka nanya bangsa Israel. Nah, ini juga dijelasin, makanya di pembukanya dengan nama. Ini tuh gue lupa tafsiran Bapak Gereja siapa, tapi ada. Itu referensinya kasih nih Keluaran 3 Tapi ayat 14, jujur karena tentang dari versi pengutusan. gua ya. Dari perspektif gua ya. Di sini memang Bung Saber sedang terdesak ini memang. Karena tadi ternyata dalilnya goyang gara-gara satu ayat yang dibawakan oleh Hajah Gini, Gladiator ini. Enggak, gini. Ini bukan
Gini. Ini kan awalnya nih. Ini gara-gara Bro Advent kan. Gini. Penyebab awalnya kita kan mau mencari tahu sang sumber. Yod-Heh-Vav-He itu boleh nggak untuk yang lain selain Bapa? Aku bilang Iya. Yod-Heh-Vav-He hanya boleh untuk Bapa. Tiba-tiba melebar nih. Bapa juga boleh dipanggil Lord. Oke lah. Sekarang terbukti. Bapa boleh dipanggil Lord. Tapi gini loh, Bang Pertanyaannya, Saber. Sebenarnya aku punya bantahan. selain Bapa ada nggak ayat Thank you, yang Pak menyebutkan selain Bapa Yod-Heh-Vav-He? Thank you Pak C. Tapi gini Bang Saber, sebelum ke Ya situ itu lah ya. aku bilang Keluaran 3 ayat Aku punya bantahan 14. sebenarnya untuk itu Bang Saber. Maksudnya begini bantahannya. Karena bagi aku ya antara God dan Lord itu punya makna yang berbeda ya. Jadi maksudnya begini, cuman Yesus lah yang punya otoritas untuk menyebutkan Bapa itu dengan Tuhan atau Lord. Nah, itu poinnya. Enggak juga Karena di dia dalam yang sedang perjanjian bicara. di dalam Karena dia yang bicara. perjanjian Tunggu bentar dulu Haji. Bentar boleh dulu, Haji. boleh. Bentar dulu Siap, Haji. Bang Belum selesai Radikal. dong ngomong. Belum selesai dong. Thank you Bang Radikal ya. Karena begini, Bang Amuba. karena hubungan antara Yesus dengan Allah di situ bisa aku simpulkan Thank you Yesus Bang sedang Amuba. mengatakan Allah itu menjadi penguasa atas dia atau otoritas yang mengutus dia. Di situ polanya. Kalau kita mendefinisikan sebagai Lord. Nah, nih sebentar. Itu sebenarnya bertentangan sama Lukas 1 ayat 6 nih. Tunggu dulu. Di dalam Alkitab. Nih, Karena ada Yesus yang bicara soalnya. sebentar. Nih, nah ini makin menarik lagi nih karena nih sorry. Ini tuh Lukas itu bukan perkataan Yesus loh ya. Kan tadi Abang bilang hanya Yesus yang bisa menyebut Allah atau Ya. apa nih Tuhan itu sebagai ini. Nah, ini lihat dalam pembukanya Lukas itu dia ngomong tentang Allah dengan ketetapan Tuhan. Lukas Tuhan berapa di sini kita si baca? Lukas 1 ayat 6. Lukas 1 ayat 6. Dia nyebut Allah atau Tuhan ya. Pasti ini kan Lukas ini suratnya kepada siapa? Lukas ini suratnya kepada bangsa Yahudi. Makanya apa? Makanya di dalam Lukas itu kan dijelasin tentang silsilah nih. Kalau nggak salah ada silsilah Yesus Lukas 2 atau Lukas 1. Nah, Lukas itu kan dibuat untuk bangsa Yahudi kan. Nih, dia penggunaan kata Allah dan Tuhannya itu tuh Kyrios nih, lihat nih. Tapi gue punya pertanyaan nih ya, Gladiator. Ini menarik mungkin buat dibahas sama Bang Saber nanti ya. Thank you, Bang Zera. Urano, Esan, Kurio, sebentar, Gladiator. Kurio Urano tadi, Urano di sana itu bersinonim nggak dengan Samaim? Nah, itu balik lagi, itu kan berbicara eskatologi ya, saudara Om Haka. Berbicara tentang Syamaim, Sheol, terus ini Olam, tuh Tefel. gua belum terlalu menguasai tentang eskatologi. Karena Nah, menurut coba gua- gimana Bang Saber? Antara tadi itu ada Kurio Urano tadi, itu sama nggak dengan Ada Samaim? gini. Oke. Ada yang disebut dengan Olam Haze. Olam Haze itu apa? Pada saat terpisah antara Syamaim dengan Eretz, yang nanti setelah itu menjadi satu disebut dengan Olam Haba, bahwa bersatulah antara Syamaim dengan Eretz. Nah, apa sebenarnya Syamaim ini? Syamaim ini Oke, Raffi, adalah thank you. keadaan di luar bumi ya, di luar Eretz. Nah, Syamaim itu terdiri dari berbagai keadaan, kan gitu kan? Yeah. Ada yang disebut dengan Sheol, ada yang disebut dengan aduh, aku lupa ya namanya ya. Ada yang disebut dengan katakan surga lah ya, katakan surga. Iya. Oh, Samaim, Olam, Bung Haka, Tefel. boleh ini Olam nggak? Soalnya itu kita baca ini, soalnya. olam itu Ya. status. Oke. boleh. Soalnya kita- oh ya, aku boleh kembali dikit nggak Bang Saber? Pertama, Main ada yang bukannya udah baca bukan ya, detailnya juga. samawat dalam bahasa Arab ya bang? Bang Sabar. Iya, sama. Iya, itu dia sama Bang olam. Roni. Makanya sebenarnya enak tau kalau kajian ini, Sama olam. kajian leksikografi ini. Bung Haka Nih, boleh aku maka- tanggapin nggak yang soal Iya, silakan Ben. Silakan. Lanjut Ben. Sama durasi gue kebelet pipis dulu. Oke. Kan tadi Lukas 1 ayat 6, betul nggak? Gladiator. Pertama Lukas itu bukan untuk orang Yahudi ya, itu orang Kristen non Yahudi. Oh. Oke, nice one. Terus? Itu dulu. Baru yang soal ini ya, proper dan generic name. Bang Saber tahu kan sebenarnya problematika orang Kristen itu dalam menerjemahkan siapa yang proper, siapa yang generik sebenarnya antara Tuhan sama Allah. Betul nggak Bang Saber? Iya, betul. Nah, makanya ketika aku baca antara runutan bahasa Indonesia sama bahasa Inggrisnya, di bahasa Indonesia dikatakan Zakaria titik-titik sekian-sekian kepada Allah
dan mereka titik-titik kepada aturan Tuhan. Nah, ketika aku baca bahasa Inggrisnya, Zakaria titik-titik God, Lord. Jadi ini karena memang ada miskonsepsi dari terjemahan Alkitab, Gladiator. Beda dengan Islam. Dalam Islam Enggak gini, jelas pakai ini aja Bentar dulu, nih. Gladiator. Bentar dulu, Oke. biar aku jabarkan dulu maksudnya. Iya, paham aku. Mau pakai itu pun jelas kok. Makanya biar aku jelaskan dulu. Kalau dalam Islam itu jelas. Kalau kata Allah itu proper name, nama untuk ilah. Nah, coba aku bacakan ke Bang Gladiator. Sebagai orang yang Kristen, Allah ini proper name atau generic name? Allah di Alkitab ya. Proper name. Kalau orang Allah Islam di dalam Allah di dalam Alkitab itu polisemi, tergantung hermeneutiknya, bisa generik, bisa proper. Kayak misalnya di dalam di dalam Yohanes 1 di frasa yang kedua tentang bersama itu bisa proper kepada Bapa. Tapi secara yang frasa yang ketiga tentang firman adalah Allah itu tuh generik, Allah sebagai hakikat. Jadi polisemi dia maksudnya. Gini, bro. Dia nggak punya satu makna Ini khusus. agak gawat sih. Soalnya ini ada campur tangan Platonian atau enggak ya? Sebenarnya gini, bro. Yohanes 1:1 itu sebenarnya memang murni wahyu atau himne, bro. Tapi jujur ya. Wahyu atau himne platonis? Kalau dibilang himne juga ada antitesisnya. Apa itu? Yohanes 1 ayat 1 tentang pada mulanya. Ini kan NRK. Ini tuh dibilang himne enggak. Kenapa? Karena ini tuh korelasinya sama kejadian 1. Dia dibukanya dengan pada mulanya. Oh. Jadi itu yang gua tolak. Kenapa bukan yang di luar Alkitab? Karena Yohanes ini kan sangat Waalaikumsalam warahmatullahi Yohanes itu kan sangat biblikal ya. Yohanes itu kan dari keempat Injil, Yohanes itu yang paling kesaktian kan. Nah, jadi ini kan berbicara tentang kekekalan Welcome, dan Bang Jack. esensi firman. Makanya di ayat yang ke-14-nya makasih Bang Jack. Bang Jack, thank you. Bang Jack ini memang suka bikin kaget tuh. Orang ini siapa sih? Bikin penasaran aja cuy. Ini Jadi- kebetulan karena ada Bang Metatron nih, Bang Haji, biar mantau. Ada antitesisnya. Aku sering kok diskusi sama Pak Metatron. Gak apa-apa. Bang Thank you, Metatron, Bang Jack, ya. Metatron. Boleh bertanya nggak Bang Metatron? Ya, Bang boleh, Jack, silakan. tapi jangan yang kiri doang Bang Jack. Ini kan ada besar nih, kiri sama kanan. Yang kanan juga Bang Jack, gitu maksudnya. Keras sekali kode ya. Lanjut aja baca. Nanti kalau dia berniat dilemparkan langsung itu. Nah, aku kan pernah sharing lah dengan teman lah dulu yang ya katanya dia belajar filologi. Bang Jack nggak kurang maju. Nah, waktu itu kami pernah ngebahas soal proper dan generic name. Thank you Bang Jack. Nah, dia menjelaskan tuh kalau Elohim, baru YHWH, baru antara Allah dengan ilah, gitu-gitulah Bang Metatron. Jadi kesimpulannya gini, kalau ilah itu generic name, dia bicara sesembahan, gitu kan. Tapi kalau udah Allah, itu proper name, karena nama untuk sesembahan itu. Nama. Sama dengan Elohim, dengan YHWH. Nah, aku mau bertanya nih Bang Metatron. Kalau kata Allah yang tersematkan di Alkitab, kata Allah nih ya, itu sebenarnya merujuk kemana ya Bang Metatron? Kata Naik Epip. Ini mereka lagi berbantahan ini ya Pip. ke proper atau ke generik gitu Bang Metatron? Kalau tadi Metatron ini kan Ahmadi, Bang Adventis. Bang Adventis. Saya kasih gambaran Tuh, dikit Bang Roni. tentang Bang Sejak Metatron kapan ini